Pendidikan Islam pada periode Abbasiyah. Dosen pengampu Rosi Satria Ardi MA. Present by Kelompok 5 Estetik Widisuara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti ketiga dalam sejarah pemerintahan Islam setelah Khalifah Rasyidin dan dinasti Umayyah. Pada dinasti Abbasiyah, peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan sudah berkembang sangat pesat, sudah maju, sudah mengungguli, bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang tidak hanya ilmu agama, melainkan ilmu umum juga yang lain, seperti filsafat. Maka pada dinasti Abbasiyah banyak melahirkan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang tak terhitung banyaknya, baik yang formal maupun non-formal. Itu semangatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka pada zaman dinasti Abbasiyah ditandai dengan banyaknya proyek penerjemah karya-karya ke dalam bahasa Arab, karya-karya orisinil ulama Islam. Khalifah Al-Mansur menjadi pelapor penerjemahan. Beliau mempekerjakan orang Persia dan memiliki karya yang diterjemahkan dari bahasa Persia, di antaranya tentang ilmu tata negara dan sastra. Kemudian ada juga yang diterjemah dari berbahasa Yunani, yaitu ilmu filsafat dan kedokteran. Di antara tanda-tanda berkembang pesatnya ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan sekaligus penelitian dan pendalaman ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini terdiri dari dua, yaitu lembaga selain madrasah dan lembaga pendidikan madrasah. Lembaga selain madrasah ini meliputi yang pertama, maktab. Maktab adalah lembaga pendidikan dasar yang memang ditujukan untuk anak-anak yang mempelajari membaca dan menulis. Yang kedua adalah halaqah, yaitu lembaga pendidikan lanjutan di mana para murid berkumpul untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu pada seorang guru. Yang ketiga adalah majelis. Majelis ini adalah lembaga pendidikan untuk transmisi keilmuan dari berbagai aspek ilmu. Maka majelis ini ada majelis muzakharah, majelis ilmu hadis, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah masjid. Masjid ini merupakan suatu tempat pembelajaran dan ada beberapa masjid yang memiliki perpustakaan. Lembaga pendidikan berikutnya adalah madrasah. Madrasah juga memiliki tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Kurikulum pada masa dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum pendidikan tingkat dasar yang meliputi baca tulis Al-Quran, hadis, matematika, tata bahasa, dan juga syair. Kurikulum pada tingkat tinggi yaitu tujuannya adalah untuk mengembangkan keilmuan, khususnya ilmu agama. Akan tetapi pada kurikulum tingkat tinggi ini tidak hanya iman dan agama yang diperdalam dan dikembangkan, tapi juga ilmu-ilmu umum lainnya. Untuk metode pendidikan pada metode masa Abbasiyah ini meliputi 3 hal. Yang pertama, metode lisan. Yang kedua, metode tulisan. Dan yang ketiga, metode hafalan. Metode lisan ini berupa dikte, ceramah, dialog, dan debat ilmiah. Sedangkan metode tulisan adalah dengan menggandakan buku. Saat itu karena belum ada percetakan. Selanjutnya metode hafalan, yaitu misalnya adalah menghafal Al-Quran ataupun hafal hadis dan juga ilmu-ilmu penting lainnya. Dari kesemua penjabaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa kejayaan Islam dan peradaban ilmu berada pada puncak kejayaan dinasti Abbasiyah.
Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.